Angkat depan, gerak. Gerak. Dah, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita awali dengan berdoa ya. Seperti biasa, Ibu mohon kesediaan ketua kelas untuk membimbing temannya berdoa. Silahkan ketua kelas. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tak hadir? Farida, Eva, sama Putri. Ada 3 orang ya? Apa keterangannya untuk Farida? Farida sakit. Izin ya? Kemudian? Eva, izin. Izin apa nih? Oh. Oke, ada 1 orang yang sakit. Kita doakan yang sakit semoga segera sembuh. Yang izin semoga dimudahkan segala urusannya ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar kembali, belajar fisika ya. Masih materi fluida statis ya. Kemarin kita sudah belajar bersama. Ada yang masih ingat kita belajar apa? Oke, tekanan hidrostatis. Oke, sebelum masuk pada materi hari ini, ya, Ibu ingin menyapa anak-anak Ibu semuanya. Kalau Ibu tanyakan kabar, ya, sehat, semangat? Yes. Biasanya kalau yes ini gerakannya seperti apa ya? Yes gitu ya. Nah, kalau sehat seperti biasa kita bersyukur ya, sehat, semangat. Yes. Bisa? Oke, kita mulai. Apa kabar pagi ini? Sehat, semangat. Yes. Wow, masih belum terlalu kompak. Ada yang malu-malu, ada yang masih belum mengikuti ya. Ibu ulangi sekali lagi. Kalau Ibu tanyakan kabar, jawabannya harus kompak dan semangat ya. Apa kabar pagi ini? Sehat, semangat. Yes. Oke, baik. Semoga lebih semangat ya. Nah, ada yang ingat kita belajar apa sebelumnya? Hukum Pascal. Kemudian kita belajar tekanan hidrostatis. Kalau Ibu cek, ada yang masih ingat apa saja yang mempengaruhi nilai tekanan hidrostatis? Ada yang masih ingat? Masih, apa saja? Kedalaman fluida, terus percepatan gravitasi, massa jenis fluida. Bagus ya jawabannya Eureka, mantap. Nah, masih ingat ya, kita mempelajari yang sebelumnya itu ada hukum Pascal ya. Nah, untuk hukum Pascal ada yang masih ingat apa bunyi hukum Pascal? Oke, silahkan Eureka. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan dengan besar yang sama di seluruh fluida. Oke, dengan sama? Dengan sama besar ya. Jadi gitu ya, bunyi hukum Pascal. Masih ingat semuanya bunyi hukum Pascal? Oke. Nah, coba perhatikan. Ini gambar apa ya? Batu ya. Kemudian ini ada wadah berisi air. Nah, kira-kira nih, pernah tidak memasukkan batu ke dalam suatu wadah berisi air? Pernah. Apa
yang terjadi? Batunya? Oke, batunya tenggelam. Kalau misalnya yang ibu masukkan itu gabus, ya? Mengapung? Sepakat semuanya dia mengapung? Oke, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ya materi yang ada hubungannya antara tekanan hidrostatis dan hukum Pascal, ya. Dan ada hubungan juga dengan peristiwa mengapung kemudian tenggelam, yakni kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, perhatikan di depan, melalui proses pembelajaran materi hukum Archimedes dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik juga diharapkan mampu bekerja sama dan bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, adapun tujuan khusus yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini, yang pertama, Ananda semuanya diharapkan mampu menyebutkan besaran-besaran pada hukum Archimedes. Kemudian yang kedua, menjelaskan prinsip Archimedes. Yang ketiga, menentukan prinsip Archimedes pada kejadian atau teknologi tertentu, ya. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Kita masuk. Nah, di sini coba perhatikan video di depan. Gambarnya terlihat ya? Sebentar. Oke. Dah. Terlihat ya video apa tadi? Kapal selam ya. Nah, video kapal selam ya. Pasti kita sudah tahu ya kapal selam, walaupun kita tidak pernah melihat secara langsung, tapi di TV kita sering mendengar berita tentang kapal selam. Bahkan baru-baru ini ada kejadian ya, kapal selam yang hilang ya, hilang. Oke. Nah, menurut pendapatmu bagaimana proses kapal selam bisa menyelam dan mengapung seperti pada video? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, di sini ketika kita sudah melihat video, timbul pertanyaan ya.
bagaimana proses kapal selam itu bisa menyelam, kemudian bagaimana prosesnya dia bisa mengapung. Oke. Nah, dari pertanyaan itu, Ibu minta beberapa peserta didik, Anda semuanya, untuk memberikan pendapatnya. Kira-kira apa yang menyebabkan atau bagaimana proses terjadinya peristiwa mengapung, kemudian menyelamnya kapal selam, seperti itu ya. Nah, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Saya mau. Oke, silahkan Neti. Menurut saya karena ada mesin pengontrolnya, Bu. Menurut Neti, karena Ada mesin. ada mesin pengontrolnya. Oke, kita save dulu jawabannya ya. Nah, siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Oke, silahkan Risva. Kalau misalnya dia pada saat apa? Terapung, ada gaya angkat ke atas ya? Ke atas ya. Kemudian ada lagi yang mau memberikan pendapat? Tadi ini pendapatnya baru yang terapung saja ya. Terapung katanya ada gaya angkat ke atas. Kalau misalnya dia tenggelam? Gaya angkatnya? Kecil. Ya, kalau tenggelam? Gaya angkatnya? Kecil. Oke. Nah, ini adalah jawaban sementara. Jawaban sementara ini akan kita cari kebenarannya lewat proses pembelajaran. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum ya. Praktikum hukum Archimedes bersama kelompok ya. Ini kelompok belajarnya. Nanti Ibu kasih waktu Ananda semuanya untuk membentuk kelompok ya. Nah, sebelumnya ini ada 6 kelompok yang sudah dibagi. Ibu arahkan ya, kelompok 1 di sini. Kita menggunakan 3 meja, kemudian kelompok 2 di belakangnya. Kelompok 3 memanjang, ya. Kelompok 4 memanjang, kelompok 5 dan kelompok 6. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk itu Ibu kasih waktu 3 menit untuk membentuk kelompok, silakan. Tetap. Kelompok 3 tolong nak memanjang. Nah, memanjang. Kelompok 6 mundur sedikit nak. Kelompok 6 mundur sedikit. Atau gunakan meja paling akhir. Gunakan meja paling akhir saja. Ah ya, satu meja pindahkan ke belakang. Nah, untuk kelompok Pitria agak mundur ke belakang. Agak mundur ke belakang. Nah, ya. Agak mundur ke belakang, jadi bisa jalan. Mundur nak. Jangan searah, jangan sejajar, mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Ah ya, dempet dinding tak masalah. Ah ya. 3 meja ya, memanjang. Oke. Sudah?
sudah berada di kelompoknya masing-masing? Oke, kelompok 1 sudah oke? Kelompok 1? Oke. Ada yang tidak datang ya? Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kok lemas kelompok 5? Kelompok 6? Sudah oke kelompok 6? Sudah? Oke. Oke, silahkan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 1 terlebih dahulu. 2 orang? 2 orang temannya. Sebentar. Sebentar ya. 2 orang sebentar nak. Ini. Dari mana? Ini nih sekalian. Ya. Belum dia papain ya. Dah. Kelompok 2. Kelompok 2. Ini LKPD-nya. Ini bukunya. Oke. Bisa? Sebentar. Kelompok Dah? Kelompok berapa lagi? Kelompok 3 ya. Sebentar. Yuk maju kelompok 3. Kelompok 3. Nih. Enggak, satu aja. Ini satu aja. Besinya 2. Itu lepas ya? Nanti betulkan ya? Dah, oke. Kelompok 4. Ini buku. Kemudian kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 nih ya? Ini kelompok 5. Oke. Ini bebannya satu lagi. Hati-hati ya. Kaca, kelompok 6. Kelompok 6. Silakan kelompok 6. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Udah? Alat dan bahannya jangan diapa-apain dulu ya. Udah dapat LKPD-nya masing-masing? Nah, perhatikan ke depan. Belum mengerjakan ya? Perhatikan. Ini LKPD-nya sudah ada. Seperti biasa silahkan lengkapi dulu identitasnya.
buat nama anggota kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 30 detik. Sudah? Bikin nama anggota kelompoknya? Oh, ada yang kurang ya? Sini kelompok 6. Ya? Hah? Oh, kelompok 2. Masih ada yang belum ya? Kasih tahu ya kalau belum. Nih. Sudah selesai? Udah semuanya? Oke. Udah? Sudah dibuat nama kelompoknya? Sudah dibuat ya? Oke. Nah, kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Kemudian IPK-nya, melakukan percobaan hukum Archimedes, kemudian mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi yang telah dilakukan. Kemudian tujuan percobaan kita hari ini adalah menentukan syarat benda mengapung, tenggelam, dan melayang berdasarkan konsep gaya apung. Orientasi masalahnya dalam tayangan video terlihat proses kapal selam yang muncul ke permukaan air. Ya. Sebelumnya kapal masih menyelam di dalam air. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Menurutmu apa konsep fisika yang digunakan? Kemudian diskusikan dengan anggota kelompokmu, lalu presentasikan di depan kelas. Baik, untuk alat dan bahan, nah silahkan dicek and recheck lagi ya. Alat dan bahannya yang pertama neraca pegas sudah ada. Kemudian wadah. Kemudian yang ketiga beban. Air. Udah ada air? Belum ada? Oke, nanti airnya diambil di depan ya. Kemudian gelas ukur. Statif. Oke, mantap. Nah, kemudian langkah kerjanya, isilah gelas ukur dengan air. Usahakan tepat pada skala. Jadi di gelas ukur itu ada skala, nanti ngisi airnya sesuaikan dengan skala ya. Kemudian sehingga volume air mula-mula mudah diketahui. Jadi dicatat nanti ya volume air mula-mulanya. Bisa diingat? Oke, kemudian ukurlah berat beban dengan mengaitkan beban pada ujung neraca pegas di udara. Kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan. Kemudian yang ketiga, ukur berat beban di dalam zat cair dengan memasukkan beban ke dalam zat cair yang diikat pada ujung neraca pegas. Kemudian lakukan langkah 2 dan sampai 3 pada beban yang berlainan. Itu bebannya ada 3 masing-masing ya. Ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak, bisa dipahami ya? Oke, sekarang silahkan melakukan percobaan di kelompoknya masing-masing. Bu kasih waktu 20 menit ya. Oke, untuk air gantian, kelompok 1 duluan. Silahkan diambil airnya dulu ke depan. Tadi. Yang lainnya dipersiapkan. Kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2 silakan maju. Nih, ya. Ini. Isi. Oke. Hati-hati ya. Kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3. Kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Ini nggak usah terlalu penuh. Di 200 aja. Udah 200 tuh udah lebih.
Sudah kelompok 5? Tolong tetap menjaga kebersihan ya. Udah? 200 ya. Kelompok 6 udah? Kelompok 6? Kelompok 6. Pakai centongannya. Biar tak basah. 200. Lihat betul skalanya. Sudah? Catat dulu volume air mula-mula yang kita gunakan ya. Nah, berarti untuk 3 beban ini volume air mula-mulanya itu tergantung kelompoknya ya. Tadi ngambilnya berapa? Ya, kalau kelompok 1 2 300. Ini berapa kelompok ini? Nah, 300 dong. 200. Ah ya, catat. Udah. Volume air mula-mula sudah. Oke, udah. Jadi kan? Oh ya, udah. Oke, dah kalau sudah dicatat volume air mula-mula supaya kerjanya bersih ya, silahkan, kan bebannya ada 3 tuh, ya kan? Silahkan catat dulu berat beban di udara untuk semuanya. Beban yang mana? Kan ada 3 bebannya. Nah ya, semuanya dulu supaya bersih ya, nanti baru dicelupkan ya. Ya. Oke. Bukan nak. Satu-satu ya, bebannya digantung satu-satu, bukan ketiga-tiganya. Bebannya gantung satu. Untuk yang pertama apa dulu? Oke, beban yang ada pakai logam. Diukur, catat dulu. Ya. Nah, itu kan ada berat benda di udara ya. Di tabelnya ada kan tulisan berat benda di udara. Nah, kemudian boleh itu dimasukkan ke dalam air juga boleh duluan. Pelan-pelan ya. Ini. Oke, berarti diturunkan sedikit demi sedikit. Nih, tolong nak itu. Ya. Oke, catat skalanya berapa? Oke, udah? Yang di sini. Ini ada beban ke berapa? Oke. Ya, coba ke sini. Ini berapa? Udah? Skalanya udah pas? Sudah. Oke. Udah, silakan masukkan. Mana lagi? Batu dulu tadi, Bu. Jangan lupa volume air setelah dicelupkan beban itu dicatat ya perubahannya. Volume air pertama mula-mula 200 ml. Nah, udah nih ya. Nah, masukkan beban yang pertama yang mana tadi? Batu. Hati-hati ya batunya. Atas sebelah saya jatuh. Hati-hati. Tak usah batu dulu, ini dulu. Atau ini dulu. Ringan ya, Bu. Ringan ya. Nah, letakkan airnya. Oke, amati volume. Pelan-pelan. Hati-hati. Turunkan pelan-pelan. Oke. Udah diturunkan pelan-pelan. Perhatikan berapa volume air. Tuh, pas tuh segitu. Volume air. Turunkan lagi sedikit. Turunkan.
Oke, berarti perhatikan volume airnya setelah dimasukkan benda. Berapa volumenya? 225 Bu. Oke, silahkan dicatat. Itu pada beban yang mana? Perhatikan. Nah, kemudian perhatikan lagi neraca pegasnya, skala neraca pegasnya. Itu berarti berat benda di fluida. Matriks 6 ya. N. Oke, paham ya? Bisa dilanjutkan? Oke. Berikutnya untuk yang di sini, udah di mana? Perjuangannya udah sampai mana? Baru Berat benda di udara sudah diukur? Udah ya. Nah, sekarang yang ini ya. Nah, ini dulu. Masukkan untuk ini volume airnya di awal udah dicatat ya. Oke, masukkan. Silakan dimasukkan. Berarti diturunkan sedikit demi sedikit. Oke, ya. Kunci. Udah dikunci itu? Udah. Udah dikunci tadi. Coba lagi. Ya, kalau dia sudah pas tuh, udah. Nah, kalau dia sudah masuk berarti catat yang pertama volume airnya. Kan mengalami perubahan ya. Dah, catat. Amati berapa volume airnya. Oke, sekarang amati yang di sini. Neraca pegasnya. Ini gantung nggak tuh? Gantung nggak? Kalau nggak gantung berarti tarik sedikit lagi. Nah, ya. Oke. Tapi dia harus tercelup. Oke, lihat. Amati garis skala neraca pegasnya. Saya? Paham ya? Nah, volume airnya tadi udah dicatat. Oke, kemudian benda berada di dalam fluida, berat benda di dalam fluida. Sekarang ini, skala yang terbaca sekarang dicatat di kolom yang keempat. Ya, paham? Bisa dilanjutkan? Oke. Untuk kelompok ini udah sampai di mana? Berat, oke, volume airnya sama ya, 200 ya. Oke, catat semuanya 200. Nah, ini tadi untuk beban yang pertama kalian pakai yang mana? Udah yang ini. Udah dicatat berat di udaranya? Oke. Berat di udara itu ketika dia tidak ada ini ya. Nah, coba nah. Berat di udara. Oke, dah. Ini untuk beban kedua ya. Berapa skala yang tercatat? Yang terukur di situ? 0,5. Oke. Nah, sekarang volume nih. Masukkan. Ini naikkan dulu ini. Naikkan dulu. Ada. Ya. Oke, ini kan belum masuk ya. Belum menyentuh ya. Maka silahkan turunkan perlahan sampai dia masuk ke dalam air. Perlahan ya. Jadi kalau udah menyentuh, jangan dimiringkan ininya. Itu udah dikunci kan yang ini? Nih, turunkan. Lagi. Oke, stop. Lagi. Kok kayak mau jatuh ya? Udah? Oke. Nah, kan volume airnya berubah ya. Nah, berapa perubahannya dicatat di sini? Kemudian skala yang terukur dicatat di berat benda di dalam fluida. Bisa dipahami? Begitu untuk seterusnya ya. Paham? Oke. Udah sampai di mana? Udah selesai? Luar biasa kelompok 2. Oke, mantap. Silakan diskusikan. Lanjut. Nah, kalau yang ini, baca dulu istilahnya ya. WU itu adalah berat beban udara. WF adalah Di dalam fluida. Oke, W aksen adalah selisih berat benda. Berarti, selisih kok ditambah? Kurang. Ngelek. Nih. Berarti WU-nya tadi ya untuk beban 1. Salin aja dulu ya. Berat beban di udara berarti WU ini dia ya. Nah, kemudian ya.
Salin dulu, nanti baru cari hasilnya. Paham? Oke. Untuk kelompok ini udah, aduh. Udah? Oke. Akhirnya lihat di sini kan? Iya, betul. Udah selesai? Udah selesai. Oke, kemudian, nah, coba dibaca ini dulu. WU, WU adalah berat beban di udara. WF adalah berat beban di dalam fluida. WRO W adalah aksen. W aksen adalah selisih berat benda. Oke, WU berarti kita sudah punya nilainya ya tadi. Oke, tinggal disalin nanti WU-nya berapa? Misal nomor 1 WU-nya? WU-nya 2,0. WF-nya? 1,8. Berarti W aksen? WU dikurang WE. Bisa? Ya bisa, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Dicoret-coret aja dulu. Nah. Oke. Udah selesai mengambil datanya? Udah, silakan. Oh iya, sebentar. Tak apa? Sama emangnya. belum saya coba gitu. Sama kok, cuma yang kayak Oh iya, udah. Nah, ini. Nanti ini, coba baca ini dulu. Oh itu tahu kok. Udah tahu. Oh tahu kok. Masing-masing kan nilai yang sebelah tadi kan. Yang ini W aksennya? Aksennya tuh dikurangnya ya. Oke. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Nah, yang ini udah sampai di mana? Udah selesai ambil datanya? Belum? Oh, terakhir. Oke. Kelompok 6, hati-hati. Kalau udah selesai, nah, untuk menjaga keamanan, tolong dilepaskan aja statifnya ya. Yang mana? Oh iya, Ibu tak kesini tadi ya? Oh iya. Maaf. Udah. Ini. Kok 2? Batu? Kenapa tak minta, nak? Sebentar ya. Tapi sudah kan, tak masalah. Nih, ya. Ambil data yang terakhir dulu ya. Oke. Ada apa yang bisa dibantu? Yang mana? Terus? Ini 0,6 kurang 0,4. 0,5. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, mantap. Udah? Kelompok ini udah selesai. Kelompok ini udah selesai, Pit? Yang beban ketiganya udah? Ini kok ke segini? Terbalik ini ke sini. Ini di sini catatnya, ini di sini catatnya. Ya. Nih kelompok ini udah selesai datanya. Oke. Coba lembar berikutnya. Coba dibuka lembar berikutnya. Lembar berikutnya. Nah, nih. Ini kan coba baca dulu. Hitunglah nilai W1 jika WU adalah berat beban di udara. Oke, kita udah tahu nilai WU tadi ya? Ya, Bu. Oke, berarti salin aja ke sini. Kemudian WF adalah berat benda di dalam fluida. udah tahu tadi ya? Ya, Bu. Kemudian W apa, Bu? W aksen. W aksen adalah selisih berat benda. Nah, berarti nanti coba salin dulu salah satunya. Salin beban yang pertama. Beban yang pertama. Ini kan? 0,4. Kemudian, nih. Nah, berapa selisihnya? Berapa? 0,4 kurang 0,2 kok 2. Kurang kan? Itu ya, bisa ya? Paham ya maksudnya? Sabu. Baik. Diam aja. Sudah? Udah?
Kalau udah selesai ambil data, statifnya di ini dulu, dibuka dulu. Lanjut ya, lanjut yang di sini. Lanjut halaman berikutnya. Halaman berikutnya, ini WU, pindahkan data yang di sini tadi ya. Yang sebelumnya tadi. Nih, ini di sini. Nanti yang ini W aksen kan hasil pengurangan dari yang di sini dikurang di sini. Coba pindahkan dulu satu-satu. Terus satu koma. Ya. Iya, W aksen. Hasil pengurangan ini tulis di sini. Bisa? Udah sampai di mana ini? Sampai di situ, Bu. Sampai. Udah keisi, Bu. Udah, oke, dah. Nah, lanjut diskusikan. Diskusi, Bu ya. Benda akan tenggelam apabila gaya apung semakin Oh iya. Boleh ya? Dah, yang mana lagi? Betul, betul. Baca dulu. Coba baca dulu. Nih. Nah, ini kan menentukan syarat tenggelam, melayang dan mengapung. Coba. Ini dikasih aja pin tanda. Gaya apung, kalau dia tenggelam bagaimana? Apakah gaya apungnya sama dengan berat benda atau lebih kecil atau lebih besar? Ya, itu. Ini kan gaya apung itu kan sama dengan FA ini kan? Oh, betul gini. Kalau ini ganti gitu. Ya, lihatlah. Ini kan tenggelam. Tenggelam apa syaratnya? Ya? Bisa dipahami, jangan dimain-main. Udah, statifnya udah di ini buka semuanya. Apa? Apa? Kurang apa enggak tahu? Mana? Yang mana tak tahu? Coba tuliskan. Coba tuliskan dulu. 1,2. Tulis ke bawah. Pinjam dulu. 2 kan tak bisa. Pinjam dulu. Aku jadi 0. Betul. 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 Sapar. Kenapa sapar? Kan tahu tuh sapar. Pura-pura tak tahu sapar. Udah? Macam ini. Iya. Buat dia. Ayo, waktunya tinggal apa? Udah selesai? Udah, Bu. Oke. Nah, nomor 5. Lanjutkan. Perjuangan. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi untuk menyelesaikan sampai kesimpulan. Sudah? Sudah sampai kesimpulan? Lagi kesimpulan. Oke. OTW. Ini kesimpulan utama. Kira-kira apa? Kecil. Ya, dibanding apa? Nah, kayak gitulah. Karena kan judul praktikum kita tujuannya adalah menentukan syarat benda tenggelam, melayang. Nah, jadi kita kesimpulan akhirnya harus menemukan itu. Apa syaratnya? Ya kan? Tahu kan? Paham? Untuk tahu apa tuh? Iya. Udah, paham?
Gaya apung. Mana? Ya. Tadi kan kita sudah ada tak tadi dari percobaan itu ada yang tenggelam, ada yang mengapung kan? Ada, Bu. Ada kan? Nah, kira-kira kalau misalnya dia tenggelam, gaya apungnya pilih dari sini sama dengankah, lebih kecil kah, atau lebih besar dibanding berat benda? Pilih dari situ. Kalau ini tulisan lebih besar atau lebih kecil yang di sini ya. Kalau ini simbolnya. Oh, simbol dia aja berarti ini. Ya, paham? Oke. Dah, kelompok mana yang sudah? Kelompok 6 sudah selesai? Oke, kesimpulan ya. Ini kelompok ini udah sampai kesimpulan? Oke, 3 menit lagi. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Oke, tolong bantu apa? Oke, dah? Udah selesai? Oke. Ada kelompok yang sudah selesai? Ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok 2? Siap? Baru satu kesimpulan. Udah ada syarat. Syarat Kalau terapung? lebih besar. Udah. Kelompok 1 udah siap? Oke. Kelompok 2 udah siap? Kelompok 1 udah siap? Oke, dah. Kelompok kita akan menyajikan hasil percobaan ya. Sudah selesai? Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2 udah siap? Kelompok 3? Belum? Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Kelompok 6? Sudah. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Maju. Udah? 2 menit lagi ya, Ibu kasih waktu 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ada kendala?
Ada yang mau ditanyakan? Kelompok yang belum selesai? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa tak bertanya? Nomor? Nomor 5. Kenapa nomor 5? Dah? Oke, Ibu boleh minta tolong meja ini diangkatkan ke sini. Ke sini aja, mejanya. Dah? Kita akan mempresentasikan hasil percobaan, ya. Kelompok yang udah selesai coba angkat tangan. Satu, dua, tiga, 4. Udah? Udah ya? Oke. Baik, kali ini siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil? Kelompok? 2. Oke, Ibu minta 2 kelompok. Kelompok 2 dan kelompok 1. Kelompok pertama yang maju adalah kelompok 2 ya. Oke, silakan maju di sini. Oke, silakan maju. Ya, atas. Sebentar ya, sebentar. Oh ya. Tolong nak yang kelompok 2 yang membacakan misalnya ayah, 1 orang aja ya. Bacakan dari, bacakan aja 1 orang. Jangan bergantian, nanti bingung dengarnya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisa kami. 1. Volume air mula-mula 300 ml. Volume air akhir 330 ml. Berat benda di udara 1,9 Newton. Berat benda di fluida 1,6 Newton. 2. Volume air mula-mula 300 ml. Volume air akhir 330 ml. Berat benda di udara 0,6 Newton. Berat benda di fluida 0,4 Newton. 3. Volume air mula-mula 300 ml. Volume air akhir 360 ml. Berat benda di udara 0,7 Newton. Berat benda di fluida 0,3 Newton. Ini Pak, baca Pak. 1. Hitunglah nilai W aksen jika WU adalah berat benda di udara, WF adalah berat benda di dalam fluida, W aksen adalah selisih berat benda. Dengan W aksen sama dengan WU kurang WF. Hitunglah nilai W aksen dan catat hasilnya pada tabel berikut ini. 1. WU sama dengan 1,9 Newton. WF sama dengan 1,6 Newton. W aksen sama dengan 0,3 Newton. 2. WU sama dengan 0,6 Newton. WF sama dengan 0,4 Newton. W aksen sama dengan 0,2 Newton. 3. WU sama dengan 0,7 Newton. WF sama dengan 0,3 Newton. W aksen sama dengan 0,4 Newton. Baca nomor 2. 2. Benda sampai nomor 5, 1 orang. Siapa? Ya, nanti aja. 2. Benda akan tenggelam apabila gaya apung lebih kecil dari berat benda atau FA lebih kecil dari W. 3. Benda akan melayang apabila gaya apung sama dengan
berat benda atau Fa sama dengan W. 4. Berat benda akan mengapung apabila gaya apung lebih besar dari berat benda atau Fa lebih besar dari W. 5. Dengan menggunakan konsep yang telah ditemukan di atas, coba analisis bagaimana prinsip kapal selam sehingga kapal selam bisa terapung di permukaan air dan menyelam di dalam air. Kapal bisa terapung karena mengalami gaya angkat ke atas yang besar, sedangkan kalau kapal selam tenggelam, gaya angkatnya kecil. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah didiskusikan, maka dapat disimpulkan. 1. Syarat benda tenggelam, gaya angkatnya lebih kecil. 2. Syarat benda terapung, gaya angkatnya lebih besar. 3. Syarat benda melayang, gaya angkatnya sama besar. Itu saya presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ada tanggapan dari kelompok lainnya? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, Ibu persilakan pada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membahas hasil diskusi kami tentang analisa berikut. Tabel pengamatan. 1. Volume air mula-mula 300 ml. Volume air akhir 320 ml, berat benda di udara 2,0 Newton, berat benda di fluida 1,8 Newton. 2. Volume air mula-mula 300 ml, volume air akhir 340 ml, berat benda di udara 1,3 Newton, berat benda di fluida 0,9 Newton. Yang ketiga, volume air mula-mula 300 ml, volume air akhir 350 ml, berat benda di udara 0,6 Newton, berat benda di fluida 0,2 Newton. Analisis pengamatan, hitunglah nilai W aksen dan catat hasilnya pada tabel berikut. 1. WU 2,0 Newton, WF 1,8 Newton, W aksen 0,2 Newton. 2. WU 1,3 Newton, WF 0,9 Newton, W aksen 0,4 Newton. 3. WU 0,6 Newton, WF 0,2 Newton, W aksen 0,4 Newton. 2. Benda akan tenggelam apabila gaya apung lebih kecil dari berat benda atau Fa lebih kecil dari W. 3. Benda akan melayang apabila gaya apung sama dengan berat benda atau Fa sama dengan W. 4. Benda akan mengapung apabila gaya apung lebih besar dari berat benda atau Fa lebih besar dari W. 5. Dengan menggunakan konsep yang telah ditemui di atas, coba analisis bagaimana prinsip kerja kapal selam sehingga kapal selam bisa terapung di permukaan air dan menyelam di dalam air. Kapal selam akan terapung jika gaya angkat yang diberikan fluida kepada kapal selam lebih besar daripada berat kapal selam, dan kapal selam akan tenggelam jika gaya angkat yang diberikan fluida jauh lebih kecil daripada berat kapal. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dan analisa yang telah didiskusikan, maka dapat disimpulkan syarat benda tenggelam, benda akan tenggelam apabila gaya apung lebih kecil dari berat benda. Syarat benda melayang, benda akan melayang apabila gaya apung sama dengan berat benda, dan syarat benda mengapung, benda akan mengapung apabila gaya apung lebih besar dari berat benda. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami
akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tanggapan dari kelompok lainnya untuk kelompok 1? Tidak? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dari dua kelompok yang sudah tampil ya, luar biasa. Untuk penyelesaian analisis datanya ya, kemudian kesimpulan ya, sudah mencerminkan prinsip hukum Archimedes. Nah, kan tetapi di sini Ibu akan memberikan konfirmasi ya. Terlihat ya masih ininya? Oke, jelas. Nah, perhatikan slide di depan. Oke. Nah, ini dia ya, karena kita tadi tujuannya adalah membahas hukum Archimedes. Nah, kita di sini harus mengetahui apa sih sebenarnya bunyi hukum Archimedes. Kita tadi sudah melakukan percobaan ya. Nah, hukum Archimedes ini berbunyi jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, ya, ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Ini adalah bunyi hukum Archimedes. Bisa dipahami maksudnya? Bisa ya. Jadi kalau misalnya di sini ada suatu wadah berisi zat cair, ya. Kemudian ada benda dicelupkan, misalkan batu tadi ya. Ada benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas. Ada gaya ke atas, gaya dorong ke atas ya. Misalnya sini. Coba. Misalkan ini ya, misalkan ada benda lah di sini, Ibu bikin bendanya yang terapung ya. Nah, jadi benda ini akan mendapatkan gaya dorong ke atas ya. Yang disebut dengan gaya ke atas. Gaya ke atas ini Ibu tuliskan FA. FA ini bisa dia artinya gaya apung. Bisa gaya ke atas ya. Atau gaya angkat. Ini sama ya. Tolong perhatikan ke depan ya. Nah, jadi besarnya gaya angkat ini ya sama dengan beratnya zat cair yang terdesak. Berat itu adalah salah satu bentuk gaya. Nah, jadi konsepnya dari sini kita tahu FA itu sama dengan W atau gaya berat. Bisa dipahami? Oke. Nah, untuk benda yang terapung ya. Nah, jadi dari hukum Archimedes tadi ada 3 peristiwa penting ya. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan peristiwa tenggelam. Ya, peristiwa tenggelam. Pada benda tenggelam terdapat 3 gaya. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan gaya berat. Ya, gaya berat ini dia. Nih, kalau benda tenggelam dia sampai ke dasar atau sampai ke bawah ya. Di sini ada gaya berat. Kemudian seperti yang kita tahu pada konsep hukum Archimedes, setiap benda yang dicelupkan tadi dia mendapatkan gaya keangkat atau gaya ke atas atau gaya angkat ya. Ini dia ya. FA. Nah, N ini apa? Setiap benda yang bermassa, kemudian dia menyentuh suatu bidang, dia akan mendapatkan yang dinamakan gaya normal. Ya, maka di sini ada yang disebut dengan gaya normal. Pada kondisi tenggelam ada 3 gaya. Nah, dalam kondisi seimbang, gaya berat itu akan sama dengan penjumlahan antara gaya normal ditambah dengan gaya ke atas atau gaya apung.
Ya, bisa dipahami sampai di sini? Nah, karena gaya beratnya itu lebih besar dibanding gaya angkat, ya, kesimpulan kita tadi ya pada saat praktikum, kalau dia tenggelam, gaya beratnya lebih besar dibanding gaya angkat, atau FA-nya itu lebih kecil dibanding W. Sama ya? Oke, kemudian dengan kita mensubstitusikan, masukkan W itu adalah massa dikali gravitasi. Kemudian FA ini FA. Ya, FA ini kan tadi sama dengan W ya. W ini massa dikali gravitasi. Kita sudah belajar konsep massa jenis. Massa jenis rho sama dengan massa per volume. Maka kalau kita mau menentukan massanya, itu adalah rho dikali V. Nah, kita ganti M-nya menjadi rho dikali V. Volume dikali G. Ini dia ya. Nah, di sini yang dimasukkan adalah volume benda, ya, volume bendanya. Nah, kemudian untuk berikutnya, karena volume benda yang tenggelam sama dengan volume zat cair yang dipindahkan ya. Nih, maka ini bisa dicoret, kemudian dicoret, tinggallah rho B besar dari rho F. Maksudnya apa? Ya, di sini syarat benda tenggelam itu yang pertama kita ketahui tadi, berat benda lebih besar dibanding gaya angkat. Ini syarat benda tenggelam yang kita peroleh pada saat percobaan. Nah, setelah diturunkan secara matematis persamaannya, ternyata lebih mendalam, syarat benda tenggelam itu ada pengaruhnya dengan massa jenis ya, yaitu benda akan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar dibanding massa jenis zat cair atau fluida. Bisa dipahami? Nah, kalau dari praktikum kita menemukan konsep yang ini, sekarang kita menemukan konsep dari berdasarkan massa jenis. Bisa dipahami? Oke, Ibu lanjutkan ya. Peristiwa yang kedua. Peristiwa kedua ini adalah peristiwa melayang. Ya, melayang. Ini bukan melayang di udara ya, Nak ya. Melayang di dalam air, artinya dia tidak terapung, tidak juga tenggelam, ya. Nah, pada saat benda melayang terdapat dua gaya yang bekerja di sini. Kita analisis gayanya dulu. Ada gaya berat ke bawah, ada gaya angkat ke atas. Nah, pada kondisi ini gaya berat dan gaya angkat ke atasnya itu sama, ya. Nah, kita masukkan seperti yang tadi. Nah, seperti yang tadi ini masih ya, volume bendanya sama karena dia berada di dalam fluida utuh, semuanya masuk ya. Nah, kita coret. Maka tadi kita tahu bahwa syarat benda melayang itu adalah pada saat praktikum W sama dengan FA ya. Nah, sekarang dari persamaan ini kita temukan bahwa syarat benda melayang itu adalah ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Bisa dipahami? Oke, diingat ya. Nah, kemudian syarat benda dari peristiwa yang ketiga, yaitu syarat benda terapung. Nah, pada saat benda terapung atau mengapung, ya, terdapat dua gaya juga yang bekerja pada benda, yaitu FA dan W. Nah, dalam keadaan seimbang dia sama besar, ya, karena tidak ada gaya lain yang bekerja di sini, ya. Nah, kita masukkan. Nah, di sini ada perbedaan antara melayang dan mengapung. Kalau tadi syaratnya sama nih, W sama dengan FA, ya. Nah, di sini bedanya apa? Di sini ada volume benda yang tercelup, ada volume benda yang tidak tercelup. Coba perhatikan. Kalau di sini disimbolkan, V1 itu adalah volume benda yang tidak tercelup. Kalau V2 itu adalah volume benda yang tercelup.
Kira-kira kalau dia terapung, volume benda yang mana yang lebih besar? Yang tercelup atau yang tidak tercelup? Kalau dia terapung. Yang tidak tercelup lebih besar ya. Coba perhatikan, itu dia. Kemudian volume benda 1 lebih besar dari volume benda 2. Akan tetapi rho benda lebih kecil daripada rho fluida untuk dia terapung. Bisa dipahami? Oke, jadi kalau syarat benda terapung dan melayang itu sama ya, FA-nya sama dengan W. Akan tetapi yang membedakan apa? Volume bendanya. Kalau dia melayang tadi volume bendanya antara gaya berat dan gaya angkat itu volumenya sama. Kalau ini ada perbedaan. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Bisa diingat syarat-syarat benda terapung, melayang, tenggelam? Bisa ya. Nah, ini dia persamaan hukum Archimedes. Gaya apung atau gaya angkat itu sama dengan rho dikali volume dikali gravitasi ya. Dengan FA itu gaya angkat satuannya Newton, rho itu massa jenis kilogram per meter pangkat 3, kemudian ada volume benda tercelup meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi. Ini contoh soal. Contoh soalnya. Oke. Contoh soal, sebuah benda ketika berada di udara memiliki berat 500 Newton. Berat, ya ketika di udara, berarti dia WU. Oke. Sedangkan ketika dicelupkan dalam air seluruhnya memiliki berat 400 Newton. Berarti itu adalah WF. Nah, jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3, hitunglah volume benda. Ya, kita tahu tadi persamaan hukum Archimedes, FA itu sama dengan rho G V. Ya. Dengan rho massa jenis, G percepatan gravitasi dan V adalah volume. Nah, jadi ada cara lainnya untuk menentukan FA seperti cara kita praktikum tadi, yaitu WU dikurang WF. Ini sama ya. Nah, pada contoh soal ini kita menggunakan FA sama dengan WU dikurang WF. Nah, dengan FA itu adalah rho V kali G. Tinggal dimasukkan saja nilainya. Didapatlah volume bendanya adalah 10 cm pangkat 3. Bisa dipahami? Oke, silahkan untuk menguji pemahaman Anda semuanya. Kita akan melakukan evaluasi harian. Silakan dikerjakan evaluasi hariannya. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Oke, dah. Silakan dibuat nama ya, jangan lupa. Jangan lupa bikin nama. Dapat hilang udah? Udah. Oke. Oke, 2 menit saja. Oke. Nah, kalau udah siap, bisa dikerjakan? Oke, kalau udah siap, silakan satu orang dari soal, satu orang dari kelompoknya mengumpulkan ke depan ya. 1 menit lagi. Waktunya 1 menit lagi.
Ada yang udah siap? Oke, silakan bagi yang sudah siap dikumpulkan ke depan. Dah? Ada lagi yang sudah siap kelompoknya? Silakan dikumpul. Dah? Silakan maju kumpulkan. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Udah dikumpul kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kelompok 5? Oke, silakan dikumpul. Udah selesai kelompok 6? Oke, udah selesai semuanya? Oke, kita sampai pada kegiatan penutup. Ya, pada kegiatan penutup silahkan coba perhatikan ke depan semuanya. Masih fokus? Oke, masih semangat? Oke, ini penerapan hukum Archimedes ya. Jadi setelah kita mengetahui hukum Archimedes tadi ada 3 peristiwa penting ya di situ, maka ternyata hukum Archimedes ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan hidrometer. Kemudian yang kedua kapal selam ya. Yang ketiga ada balon udara. Kita sudah tahu semua prinsip kerjanya. Kalau kapal selam tadi misalnya Ibu suruh jelaskan bagaimana prinsip kapal selam bisa menyelam, kita sudah tahu ya bagaimana konsepnya. Ternyata dari hukum Archimedes. Bukan Archimedes ya, Archimedes. Nah, baik, untuk sebelum kita melaksanakan refleksi pembelajaran, mari kita simpulkan secara bersama-sama pembelajaran kita hari ini ya. Kita sudah banyak melalui proses pembelajaran dari awal hingga akhir ya. Tadi topik utama pembahasan kita pada hari ini adalah membahas tentang hukum Archimedes ya, di mana ada 3 peristiwa penting di hukum Archimedes. Yang pertama ketika benda tenggelam, ada 3 ya. Pertama ada peristiwa yang dinamakan dengan tenggelam. Yang kedua ada melayang. Yang ketiga ada mengapung ya. Jadi ada 3 peristiwa penting di dalam hukum Archimedes, di mana kita pada saat tadi melaksanakan percobaan kita tahu bahwa syarat benda tenggelam itu adalah gaya angkatnya harus lebih kecil dibanding berat benda. Oke, kalau dia melayang, rho-nya, massa jenisnya sama. Oke, gaya angkatnya tadi sama ya. Kalau yang di ini ya, di melayang sama dengan terapung. Yang membedakan adalah volume benda yang tercelum. Oke, jadi kita tahu 3 peristiwa penting yang ada di hukum Archimedes. Dimulai dari yang paling atas dulu. Apa namanya? Terapung. Kemudian melayang. Kemudian tenggelam. Oke, kita sudah memahami syarat-syarat ketiganya. Kemudian ada penerapan hukum Archimedes. Yang pertama tadi yang disebut dengan hidrometer. Kemudian kapal selam. Oke, sebenarnya banyak lagi penerapan hukum Archimedes lainnya ya. Silakan nanti dibaca-baca.
Nah, bagaimana untuk pembelajaran hari ini, bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk praktikumnya bisa dilaksanakan dengan baik? Bisa. Oke, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Oke, silakan Anda semuanya mengisi lembar refleksi ya. Tentang apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini. Nah, silakan bikin nama ya. Silakan dibikin nama. Bikin nama. Ibu kasih waktu 1 menit lagi lah ya. Jawab sejujur-jujurnya ya, sesuai apa yang dialami dan dirasakan pada saat pembelajaran tadi. Dah siap? Siap? Belum? Oke, 1,5 menit lagi. Sudah? Oke, sudah selesai. Dikumpulkan dulu di 1 orang saja, nanti terakhir sebelum keluar dikumpulkan. Udah ya? Oke, silakan. Masih ada yang menulis? Masih banyak yang mau ditulis? Udah selesai? Dah? Oke, dah kembali ke tempatnya. Oke, dah? Sudah selesai ya mengisi refleksi? Oke, dah. Jika sudah selesai ya, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Ini ada, perhatikan nak, perhatikan ya. Ini ada penugasan untuk oleh-oleh sebelum pulang. Oleh-oleh ya untuk pertemuan hari ini. Ini ada penugasan 1 dan 2. Nanti silakan dikerjakan. Mungkin nanti ibu kirimkan via WA ya. Nah, untuk hari ini tadi ada 2 kelompok yang sudah maju ya, sudah menampilkan hasil diskusinya ya, karena keterbatasan waktu ya. Semoga untuk pertemuan berikutnya ada kesempatan untuk kelompok lainnya menampilkan hasil diskusi dan praktikumnya ya. Nah, untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat, kalian hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya silahkan dibaca dan dipahami terlebih dahulu buku fisikanya, materi tegangan permukaan ya. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan, bukunya dibaca ya. Kemudian Ibu akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.